Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Antari dengan NIM 2020143533. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Ada 4 poin atau pembahasan yang akan kita bahas. 1. Perintisan gerakan kepanduan dunia. Dan kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. Dan yang ketiga, kegiatan kepanduan di Indonesia. Yang keempat, sejarah gerakan pramuka. Yang pertama, perintis gerakan kepanduan dunia. Perintis gerakan kepanduan dunia. Perintis gerakan kepanduan dunia yaitu Bapak Pandu Dunia, Robert Stamp Hanson Smith Baden Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pemuda atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Bandel Powell atau BP. Robert Bandel Powell menulis di bukunya itu Aids to Scouting, buku pendoman lapangan militer yang ditulis untuk tentara Inggris. Pada tahun 1899, buku tersebut mulai menjadi terkenal di kalangan audiens yang lebih muda. Pada tahun 1907, Robert Baden Powell melakukan percobaan perkemahan bersama 20 anak laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang. Robert Baden Powell mengajar tentang berkemah, observasi, dedukasi, kerajinan kayu, berperahu, dan lain-lain. Baden Powell kemudian menulis ide-idenya dalam buku berjudul Scouting for Boys yang laris terjual. Jiwa pramuka mulai muncul saat anak laki-laki di Inggris membentuk kelompok dan melakukan kegiatan seperti patroli atau perkemahan. Anak-anak tersebut membujuk orang dewasa menjadi pemimpin mereka. Robert Baden Powell memperkenalkan mutu be prepared atau bersiap yang terinspirasi dari inisial namanya. Mutu tersebut kemudian menjadi mutu pramuka hingga saat ini. Kesuksesan Scouting for Boys membuat Robert Baden Powell mendirikan kantor pusat dan mendaftarkan anggota pramuka baru serta merancang seragam. Pada September 1909, pertemuan pramuka nasional pertama diadakan di Crystal Palace di London. Dan yang kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. Gagasan pendidikan kepramukaan memiliki 3 sistem. 1. Sistem pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yakni 1. Tujuan pendidikan, peserta didik yang mendidik, metode pendidikan, dan yang terakhir, materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. 2. Sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik diatur melalui syarat kecakapan umur atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau disingkat dengan SKK, serta pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka yaitu sebagai berikut. 1. Untuk pramuka siaga terdiri mulai dari usia 7 sampai 10 tahun. Dan yang kedua, untuk pramuka penggala
yang terdiri dari mulai dari usia 11 sampai 15 tahun. Untuk pramuka penegak mulai dari usia 16 sampai 20 tahun, dan untuk pramuka pandega dimulai dari usia 21 sampai 25 tahun. Dan yang ketiga, sistem pendidikan bagi orang dewasa. Sistem pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabadikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajiban sebagai pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pendidikan, anggota majelis pembimbing, dan staf kuatir. Yang ketiga, kegiatan kepaduan di Indonesia. Gerakan Pemuda Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata promuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentukkan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan. Yang keempat, sejarah penggerakan pramuka. Sejarah pramuka, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak pernah lepas dari Baden Powell pelaku Bapak Pandu Sedunia, pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brunei, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari. Dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamai dengan CUB atau Anak Serigala. Kemudian pada tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922 Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia.
tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang partisipasi pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the Year. Dan di tahun yang sama pula dibentuknya Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Di kota London merupakan kantor sekretariatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss pada tahun 1968, 10 tahun kemudian. Oke, sampai di situ pembahasan saya tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.